Dan kalau lu lihat fotonya, itu tuh ada beberapanya yang mirip swallow loh. Mirip swallow, maksud gue kayak kenapa nggak eger sih? Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan di video gue kali ini gue sadar kalau bulan ini gue nggak ngeluarin banyak video karena satu dan lain alasan gitu. Tapi mostly karena perkara kesehatan aja. Jadi di video gue kali ini, marilah kita nge-recap beberapa hal yang sekiranya rame banget diomongin di bulan Mei ini. Yang pertama, biar kita mulai semuanya sama berita yang ringan-ringan dulu deh. Beritanya sebenarnya nggak datang dari Indonesia sih, tapi ramenya tuh sampai masuk grup WhatsApp bapak-bapak gitu. Jadi ada orang nih ya. Aduh, mulai dah. Jadi ada orang nih, orang dari Thailand. Kerjaannya ngambilin sendal punya tetangga sekitaran rumahnya selama kurang lebih 2 tahun. Cuma dia ngambilin sendal-sendal itu bukan buat dijual, bukan juga buat dipromoin di Instagram. Tapi sendal-sendal itu sama dia dipakai. Dalam tanda kutip tapi ya, dipakai. Sendal-sendal yang totalnya 126 pasang itu dia pakai buat enak-enak, buat begituan lah gitu, dipeluk, dicium, dan ya begituan gitulah pokoknya sama sendal. Pertama-tama, nih kita sederhanain dulu aja nih. Itu sendal loh, ya sendal aja kayak yang lu pakai biasa gitu, lu pakai buat ke warung, buat jalan-jalan, buat beli sampo sasetan yang kalau mau pakai mesti dibuka pakai gigi. Sendal, pokoknya sendal. Kok bisa gitu loh, sendal diajakin begituan. Cuma setelah gue cari tahu lagi, ternyata fetis aneh kayak gini biasa disebut sebagai objektofilia. Lu bisa koreksi gue kalau gue salah, tapi setahu gue orang dengan fetis ini bakal punya rasa suka berlebihan atau ya nafsu lah sederhananya sama barang atau benda. Dimana barang atau bendanya ini sendiri bisa apapun, exactly apapun. Ada yang nafsu sama mobil, ada yang nafsu sama pesawat, bahkan ada yang nikah sama Menara Eiffel. Tapi orang ini nafsunya sama sendal. Maksud gua, emang gak ada barang lain yang kerenan dikit apa? Ya, emang gak ada yang lebih mantep lagi kayak Gucci itu, kayak tembok, apalah gitu. Kenapa mesti sendal? Sendal-sendal yang bikin dia nafsu ini kan punya orang ya. Punya orang, kebayang gak sih lu gimana ceritanya kalau sendal orang lain yang diambil itu habis nginjek tokai di jalan? Ngebayangin gak sih lu? Diajak tidur bareng, diciumin, enak-enak bareng sendal, tapi habis nginjek tokai, lu tahu sekujur badan bau tai kucing. Kasur. Dan sendalnya sendiri tuh gak sepasang 2 pasang men, tapi 126 pasang. Itu berapa tuh kalau sepasang 2 itu berarti dikali 2 252. Itu banyak loh. Ya, gua kasih tahu aja nih, itu banyak. Itu lo bisa jadi rumah sendal gitu aja. Dan dia tuh ngambilin punya orang, punya tetangganya. Coba lu bayangin gimana rasanya tinggal berdampingan dengan orang ini. Lu mau keluar nih, katakanlah lu mau beli Indomie gitu lah, Indomie di warung gitu. Terus lu keluar nyariin sendal, terus kayak anjing lah, sendal hilang lagi bangsat. Waktu lu lihat lu lihat tetangga lu pintunya agak kebuka dikit, ya hayalah dia lagi anjing. Dan lu pasti nggak pengen sendal itu balik kan? Masa sendal udah dipakai, udah segala macem dibalikin ke lu, masih lu pakai lagi? Gue nggak tahu sih, mungkin lu masih mau, gue sih nggak mau anjing. Cuma waktu gue cari tahu lagi, ternyata fetis kayak gini datang dari trauma di masa kecil.
gua sendiri nggak tahu nih trauma apa yang terjadi sama si orang ini. Tapi yang gua harapin sih semoga si mas orang Thailand ini bisa kembali ke jalan yang benar ya. Soalnya kan ngerugiin orang lain juga gitu. Masa lu tiap kali mau keluar rumah beli sendal baru anjing. Atau oh iya, sendalnya bisa dimasukin ke dalam sih, taruh dalam gitu. Tapi kan kayak sendal itu taruhnya di luar gitu. Sendal untuk rumah tuh beda lagi harusnya. Aneh banget dah. Ngapsu sama sendal aja masih nggak paham gue. Dan kalau lu lihat fotonya, itu tuh ada beberapanya yang mirip swallow loh. Mirip swallow, maksud gue kayak kenapa nggak Eiger sih? Kan tebel, kuat, tahan lama ya kan. Itu kalau Eiger lu pakai buat nimbuk orang, palanya benjol tuh. Langsung ganti pala jadi pala R.A. King. Ya. Ya lanjut. Gini. Kita bahas tentang dunia perfilman deh. Bukan film sih, lebih tepatnya dunia TV di Indonesia. Seperti yang kita tahu bersama, bikin film itu susah. Apalagi kalau deadline-nya itu mepet. Kayak sinetron Azab di TV deh, itu yang kayaknya tuh hampir setiap hari ada gitu. Sampai-sampai tuh gue mikirnya kayak, nih gue rasa orang Indonesia nggak bisa hidup tanpa sinetron Azab dah. Orang Indonesia tanpa sinetron Azab itu bagaikan keluar dari Indomaret tapi nggak ada tukang parkir. Nah kita rasanya kayak ada yang kurang gitu. Nih biasanya langsung dipegang motor gue, kenapa kagak ada orang gitu, kayak langsung gitu, kayak ada yang kurang gitu. Cuma ada beberapa hal dari sinetron Azab yang kadang tuh ngebikin kita gregetan sendiri. Kayak ini deh contohnya. Ada cuplikan sinetron Azab yang lagi rame banget diomongin sama orang. Jadi ada adegan nih, ada scene dimana scene-nya tuh ngasih lihat orang yang gak punya tangan. Kemudian orang ini frustasi dan mau ngakhirin hidupnya. Tiba-tiba waktu dia mau ngakhirin hidupnya terus ditolongin sama orang, tangannya kelihatan anjing lah, kelihatan. Tiba-tiba tangannya nongol, tiba-tiba tumbuh lagi. Awalnya gue mikir kayak, wah yang nolongin di tangannya 4 gitu kok. Kenapa tiba-tiba nongol gitu? Gue nggak tahu apa yang terjadi waktu syuting sampai ini nggak di-take ulang. Gua nggak tahu apa yang terjadi waktu editing sampai tangannya kelihatan, sampai bagiannya nggak di-cut. Yang gua tahu pasti adalah orang-orang yang nontonin ini ketika lagi tayang di TV pasti ketawa kenceng banget pasti. Kayak itu bocornya tuh apa ya? Aneh gitu, nggak seharusnya bocor dengan cara kayak gitu. Kalau bocor mikrofon, bocor kelihatan kameramen di kaca gitu, itu kayaknya ya udahlah gitu. Ini dia pengen nunjukin tangan yang nggak ada nih, tapi tiba-tiba nongol gitu, gimana sih? Masa numbuh aja? Meskipun gue pribadi adalah tipikal orang yang nggak terlalu suka nonton sinetron, apalagi sinetron Azab karena kadang adegan-adegannya terlalu maksa dan gue takut cringe sendiri waktu nontonnya. Tapi orang tua gua atau adik gua waktu lagi bosen dia nontonnya TV gitu, karena nggak ada lagi yang bisa ditonton sama mereka. Tapi tolonglah gitu, meskipun cuma orang-orang yang katakanlah tidak terlalu paham sama teknologi, seenggaknya kan ada standar yang harus dijaga gitu loh. Kenapa tiba-tiba ketahuan bocor sebegitunya? Proses sampai akhirnya bisa tayang di TV itu kan panjang ya, cukup panjang loh untuk seenggaknya satu orang itu sadar gitu, satu tim gitu, kayak satu orang di tim itu, nah ini ada tangan, cut aja gitu, kan harusnya ada gitu. Masa nggak ada satu orang pun yang notice sih? Gue masih bingung dah. Harusnya kan sinetron Azab itu dibikin supaya yang nontonnya sedih ya, supaya yang nonton sedih, dapat pelajaran dari filmnya, terus bisa ikutan tobat gitu. Gue kalau ngeliatin sinetron itu dengan tayangan yang kayak gini, gue malah kagak jadi tobat gue. Yang ada tuh TV langsung gue matiin, gue jual, gue langsung beli iPhone 11. Ntar waktu beli iPhone 11 buka streaming, nonton lagi ya. Aduh. Ini kayaknya editor sinetron Azam mesti dibantuin deh sama editor berkelas nih. Jangan di IG doang dong sinetron editor berkelas. Jangan di IG doang, ini bantuin lah. Bantuin nih biar ada warna-warna dikit. Mungkin waktu lagi tayang lu kasih font kita nggak ada yang tahu. Tapi
Aduh ya Allah. Maksud gue tuh apa gitu yang terjadi di balik layar tuh apa gitu. Oh mungkin ya kameramen sama direkturnya tuh nggak sadar gitu. Terus syutingnya juga udah bungkus gitu. Jadi udah nggak ada syutingan lagi, udah pada capek, timnya udah pada kelar gitu. Pas raw filenya dikasih ke editor, udah nggak ada waktu nih buat take ulang gitu. Akhirnya kayak waktu di review, ya udahlah pakai aja gitu. Orang juga nggak bakal notice. Taunya di notice sama banyak orang anjing. Apa masuk trending, sempet masuk trending anjing, sedih banget hidup. Padahal kan bisa tahu itu scene-nya dihilangin gitu. Maksudnya tanpa adanya scene itu juga kayaknya bisa dah. Ya udahlah, udah tayang juga ya kan. Biar jadi pelajaran aja gitu. Kayak biar nggak keulang lagi karena lucu. Masa film yang harusnya sedih jadi komedi? Gue mah heran. Gue nggak kebayang gue gimana kalau gue nonton nanti kayak TV gue anjing bakar lah anjing. Aduh. Terus kita bahas ini dulu deh. Sebuah makanan yang biasanya bisa dibeli di warung-warung, tapi gara-gara collab sama brand terkenal, harganya tuh jadi nggak masuk akal. Harga ini barang, kalau lu beliin micin, terus dimakan semua sama lu makan semua nih tuh micin, begonya tuh bisa 7 turunan. Nular gitu ke anak kan, 7 turunan. Makanan ini adalah Oreo Supreme. Mungkin beberapa dari lu udah ada yang nonton review YouTuber tentang makanan ini. Mungkin juga lu udah nonton videonya Ray tentang makanan ini. Tapi mari kita bahas sedikit lagi di video ini. Pertama, makanan ini pertama kali keluar sekitaran bulan Maret lalu, akhir Maret kalau gua gak salah. Dan dari Instagram @supreme_new_york dikasih tahu kalau harga retailnya itu $3 di Amerika sana gitu. Gue nggak tahu ini bener apa salah sih, tapi gue lihat di artikel sih bener. Harga retailnya itu $3. Tapi waktu gue cek di eBay, harganya tuh jadi variatif banget dan bahkan lebih tinggi gitu, jauh lebih tinggi. Mungkin karena produknya udah langka gitu, jadi supply and demand-nya gitu nggak stabil, supply-nya dikit, demand-nya banyak, jadi ya harganya naik gitu. Apalagi kalau lu liatin di marketplace Indonesia kayak ya Tokopedia, Shopee gitu-gitu, harganya tuh rata-rata di 500 ribuan. Kemarin juga Gadgetin beli 450 ribu. Sebuah harga yang tidak masuk akal tentu saja. Gue curiga kayaknya apapun yang lu tempelin logo Supreme harganya bakal jadi 100 kali lebih mahal dah. Jadi lu jangan heran nih kalau misalkan tahun depan tiba-tiba ada Indomie warna merah gitu, ada logo Supreme-nya, rasanya apa ya, rasa red velvet lah. Harganya sebungkus 2 juta. Itu anak kos yang lu suruh beli Indomie Supreme kagak bakal makan dia sebulan. Puasa ngeliatin bungkusnya doang gitu kayak kenyang ya ngeliatin bungkus ya. Oreo 500 ribu, ya Allah. Orang kayak kagak ada makanan lain. Dan lu beli tutut di BKT anjing. Bisa sabrak-abrak mandi lu pakai kuah tutut. Ini kayaknya kalau kita nyari perbandingan bakal banyak ya, apa ya? Itu kalau lu beliin micin, begonya 7 turunan, udah. Itu kalau lu beliin Astor ya. Itu Astor lu jadiin kasur bisa tuh. Lu jadiin bisa enggak sih? Gue enggak tahu sih, kayak itu lebay doang ya. Yang lain deh. 500 ribu. Lu beli Indomie itu bisa jadi stok sebulan. Lu beli Pizza Hut, lu bisa bikin mobil. Anjing makin gak masuk akal. Enggak jadi. Cabut enggak. Balik. Soalnya gue pikir tuh batu bata Supreme udah barang paling aneh gitu, udah barang mahal paling aneh gitu. Siapa orang yang membeli batu bata seharga, gue nggak tahu berapa sih harganya, tapi mahal lah gitu. Ntar gue taruh ping gitu. Kenapa ada orang beli batu bata dengan logo Supreme gitu? Pun kalau dia beli banyak batu bata logo Supreme buat dijadiin tembok rumahnya, kan ntar di apa? Dipoles juga kan, nggak kelihatan ketutupan gitu. Ntar dicat-cat juga. Untuk apa orang? Kenapa gitu? Apa orang sebegitunya bosen? Terus punya duit banyak, bingung harus gimana cara ngabisinnya? Mending lu kasih gua. Ntar gue beliin ini. Gue beliin supply Indomie seumur hidup anjing. Seumur hidup.
Dan dari reviewnya tuh, dari review orang-orang ya, rasanya juga katanya biasa aja gitu. Katanya sih. Soalnya gue nggak tahu gimana-gimananya kan, nggak pernah nyobain juga dan nggak mau gitu. Ngapain gue beli Oreo 3 biji 500.000 anjing, mending gue ke Dufan. Naik roller coaster sampai jidat gue terbang, sampai gue muntah-muntah juga kagak apa-apa gue. 500.000 beli Oreo anjing. Waktu pertama kali gue ngelihat harganya Oreo ini aja itu gue kaget ya. Ini nggak bohong, gue purely kaget loh, sekaget itu. Ngeliat kayak anjing lah, apaan nih makanan harganya sebegininya mahal. Oreo 500.000, pas dibuka isinya apaan? Kejujuran, yoi. Kan kejujuran harganya mahal harganya gitu kan, kayak anjing. Aduh ya Allah. Nih, gue rasa orang-orang yang makan Oreo mahal tuh pasti langsung nahan boker dah tuh seminggu, biar perutnya menikmati. Padahal kalau 500.000-nya lu pakai bakal makan pocajang, itu perut terisan langsung kecapean. Lu pocajang gak sih? Yang all you can eat tuh, yang kayak Hanamasa segala macam. Ya apapun itulah, suka-suka lu lah. Kalau lu punya duit lu beli aja sono, lu beli sabrak-abrak duit lu. Tuh kalau kagak mampu beli juga itu udah ada tutorial tuh di YouTube. Mas Puguh udah bikin resep Oreo Supreme KW. Jadi nggak apa-apa, bisa dicoba. Gini deh, kita lari ke obrolan terakhir aja nih. Kita ngebahas temannya Upin sama Ipin yang kagak ada akhlaknya sama sekali. Fizi namanya. Akhir-akhir ini nama dia lagi diomongin banget sama netizen kita tersayang gara-gara kelakuannya. Dia nih, si berak ini, tiba-tiba ngomong kalau orang yang gak punya ibu gak bisa masuk surga. Lu pada pasti udah lihat kan videonya kayak apa? Nih kalau belum tahu gini. Jadi ada 4 bocah ini lagi ngumpul, Mail, Fizi, Upin sama Ipin gitu. Berempat lagi ngumpul ngobrol-ngobrol. Terus Mail bilang dia nggak mau main soalnya mau bantuin ibunya. Terus si Upinnya bilang, baguslah kau Mail, anak soleh. Mail menjawab, iyalah kan surga di bawah telapak kaki ibu. Terus Ipin yang yatim piatu bertanya, kalau nggak ada ibu? Nah, di tengah semua keheningan itu, Fizi berak ini tiba-tiba bilang, yang nggak ada surga lah. Gini, bro, bocah, nih lu dari dulu udah gue tandain nih. Lu figuran aja ngajak berantem lu. Lu congor kagak di sekolahin apa? Dia masih TK sih ya. Congor nggak pernah di TK-in apa gimana tuh? Rasanya pengen gue samperin ke rumahnya, terus gue tepak jidatnya, terus gue suruh sekolah biar bener ya kan. Kalau jeplak asal bener, kalau ngomong kagak tahu aturan. Pantes saya lu badan kagak gede-gede, kelakuannya kayak orang kagak ada akhlak lu. Otaknya emang. Marah-marah sama kartu aja. Gue kayak orang-orang yang ngomelin itu Han Sohee. Kagak ada akhlak lu, Fizi anjing. Gara-gara cuplikan itu, nama Fizi sempat naik trending selama beberapa hari gitu, cukup lama lah. Sampai akhirnya pengarah kreatif Upin dan Ipin ngasih klarifikasi. Jadi ada halaman gitu di harian Metro, judulnya penonton Indonesia desak Fizi dari Upin Ipin minta maaf. Inti omongannya sih Mbak Nur ini mau, Mbak Nur aja kayak orang Jawa banget ya, Mbak Nur gitu. Mbak Nurnya ini mau bilang kalau orang Indonesia ternyata bener-bener peduli dan sayang sama Upin Ipin sampai emosi waktu ngedengar omongan Fizi. Terus lanjutannya, penonton minta Fizi buat ngasih permohonan maaf. Dan ada atau enggak ya episode itu, tunggu aja gitu, nantikan. Lu bayangin gak sih? Kayak ini kartun nih. Animasi dibikin sama negara tetangga, negara seberang gitu. Tiba-tiba ditaruh di posisi di mana dia suruh klarifikasi aja. Bagusnya dibawa ke Om Deddy nih. Om Ded, ajakin Fizi Om Ded, biar dia bisa klarifikasi, biar mungkin dia bakal bilang dia introvert. Yuk lanjut. Jadi aduh. Cuma ya mungkin karena emang
apa ya, karena emang animasinya sendiri ngambil sudut pandang anak-anak gitu. Kayaknya emang disengaja buat ya namanya anak-anak men suka ceplas-ceplos kan. Ya bocah kan jujur gitu, anaknya tuh kayak kadang lempar aja dulu gitu omongannya. Dan visinya juga kayaknya sadar kalau yang diomongin tuh salah gitu, langsung kayak di itu nama Jarjit kan. Ya pokoknya gitu dah. Pokoknya gitu, tunggu aja nih. Tunggu aja episode selanjutnya. Mungkin ada pembahasan atau apa, padahal juga kan dari kemarin orang-orang pada bercanda ya. Dan kreatornya juga, kreator Upin Ipin sadar kalau orang Indonesia tuh bercanda gitu. Kayaknya sih sadar. Ya lucu aja. Mungkin nanti akan ada penjelasan yang lebih jelas, terus ada pesan moralnya juga gitu, supaya kalau ngomong jangan sembarangan. Terus ngasih tahu ke anak-anak lain yang ibunya udah berpulang buat yakin kalau tetap bakal ada surga buat mereka. Jadi mari ditunggu saja. Gue jujur nggak terlalu ngikutin sih, tapi gara-gara episode ini gue jadi ngikutin Upin Ipin biasa. Umur segini nontonin Upin Ipin gue berasa balik ke zaman bocah nih. Tapi gue masih pengen ketemu sama tuh bocah, ada pengen gue sentil jidatnya biar kalau ngomong kagak sembarangan nih. Ngomong sembarangan bener kayak knalpot bobokan nih. Dudut gitu. Maksa banget. Maka ya itu aja dulu buat video gue kali ini. Makasih ngobrol-ngobrolnya. Jangan lupa buat nyemilin Oreo Supreme. Nih Dilan Pros nih kerjaannya nih. Dilan Pros udah bikin video Oreo Supreme belum ya? Gue belum lihat sih. Ntar Sultan pasti harus nyobain lah Oreo Supreme. Ada 3 Oreo 500.000. Bisa jadi stok buat bayar parkir Indomaret gue tiap hari tuh. Subscribe kalau lu masih mau dengerin gue ngomong. Like videonya kalau suka, dislike aja kalau gak suka, gak apa-apa. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Di video gue selanjutnya gue bakal ngomongin apa ya? Kayaknya kita bakal ngomongin perkara Netflix yang dituntut untuk di bawah lembaga sensor deh. Netflix dan YouTube sih lebih tepatnya. Ntar kita bahas lagi deh. Itu aja, nama gue Andri, sekian dan emang visi anjing nih, dari kemarin udah gue liatin, udah gue tandain tuh orang tuh kagak tahu-tahu diri banget dari dulu. Udah ngatain anak orang rabun. Dia ada scene dimana si Visi ngatain Ihsan rabun. Terus kayak ya banyak lah, sempat ada kompilasinya gitu. Gue ngeliat anjing kelakuannya emang barbar. Cuman ya mungkin ada sisi positif dan negatif. Cuma si anjing ini negatifnya lebih banyak. Gue pengen ketemu bapaknya dah. Pengen salim gue sama bapaknya.